Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Saya mewasiatkan kepada jamaah sendiri dan juga kepada saya pribadi untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendiri maupun bersama dengan orang lain. Seruan dan ajakan ini tidak hanya ada pada umat kita, tapi juga ada pada umat-umat terdahulu, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Perlu dan harus kita ketahui bahwasanya hati setiap mukmin tidak akan menjadi baik tanpa pondasi yang baik yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang murni dan bersih adalah pondasi tegaknya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Dan sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, maka keduanya akan rusak binasa. Maka Maha Suci Allah lah yang memiliki arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Karena tauhid pula lah jamaah sekalian penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan visi kita jamaah sekalian, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri sudah menjelaskan tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tauhid
memiliki beberapa keutamaan jamaah sekalian. Di antara keutamaannya itu yaitu seseorang yang bertauhid akan terhalang masuk ke dalam neraka, akan terhalang kekal masuk ke dalam neraka, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wal kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi kepada Allah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan utusannya, dan Maryam adalah, dan Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surga betapapun keadaan amalnya jamaah sekalian. Dalam riwayat ini juga terdapat sambungan bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga lewat dari 8 pintu yang ia pilih. Ini merupakan keutamaan tauhid jamaah sekalian, bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga betapapun keadaannya jamaah sekalian. Selanjutnya jamaah sekalian, seorang yang bertauhid akan mendapatkan rasa aman serta hidayah baik di dunia maupun di akhirat, maka ia akan dihilangkan dari kegelisahan, kegundahan hati, dan mendapatkan rasa aman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, tauhid yang murni adalah inti dari semua ajaran samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah tiang penopang dari agama Islam itu sendiri jamaah sekalian. Ia adalah syiar Islam yang terbesar yang tak dapat dipisahkan oleh Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling besar mendapatkan rasa aman, karena mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam upaya menegakkan tauhid di muka bumi ini. Rasa aman yang didapatkan berbanding lurus dengan tingkat tauhid seseorang, maka semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin besar pula lah rasa aman yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun." Mereka tidak disusahkan dengan hari, dengan kedahsyatan yang besar, yaitu hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat, dan para malaikat berkata, "Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun." Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin para hamba Allah azza wa iyyakum, tauhid juga merupakan modal untuk terhindar dari berbagai kesulitan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatum ma waraduha wa kullu fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un." Sesungguhnya
kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk ke dalam neraka dan semuanya akan kekal di dalamnya. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, memahami tauhid dengan segala bagiannya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim, agar seorang muslim bisa memberikan hak-hak Allah sebagaimana mestinya. Dalam pelajaran yang telah kita pelajari, santri-santri sekalian, tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya. Kita meyakini bahwasanya jamaah sekalian, Allah yang mencabut ruh-ruh daripada manusia, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki kepada kita, itu merupakan tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan hambanya. Kita meyakini semua ibadah yang telah kita lakukan tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, yaitu menamakan serta mensifatkan Allah dengan nama-nama serta sifat-sifat yang telah Allah tentukan. Kita tidak menambahkan ataupun mengurangi nama-nama serta sifat-sifat yang telah Allah tentukan. Jamaah sekalian, tauhid yang murni adalah dengan merealisasikan ketiga tauhid tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, maka sembahlah Ia dan berteguh hatilah dan dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Jamaah sekalian, azza Allah wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak dulu hingga sekarang jamaah sekalian, masih ada orang-orang yang tersesat dengan keyakinan bahwasanya ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang dapat dimintai pertolongan dan berhak mendapatkan hak-hak ilahiyah. Jamaah sekalian, keyakinan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata yang telah dilarang keras oleh Islam sejak dahulu. Jamaah sekalian, sehingga jamaah sekalian tidak mengherankan tauhid yang murni menjadi syiar terpenting Islam yang menjadi aspek keyakinan serta perbuatan. Jamaah sekalian, sebagaimana halnya ibadah seperti puasa, salat, wudu bisa batal, tauhid juga bisa batal. Jamaah sekalian, maka sebagai seorang muslim perlu memperhatikan apa-apa saja yang dapat membatalkan keimanan kita. Syirik besar atau syirik akbar adalah yang dapat membatalkan tauhid kita. Jamaah sekalian, di antara contohnya yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka jamaah sekalian, sebagai seorang yang muslim, hendaknya lah menjadikan doa-doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendatangi kuburan, tidak mendatangi tempat-tempat keramat untuk dimintai pertolongan dan berdoa kepadanya. Di antaranya juga jamaah sekalian, terdapat orang-orang yang tergoda oleh para tukang sihir ataupun dukun ataupun peramal yang katanya bisa melihat masa depan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada bahaya yang menimpa hambanya, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, siapa di antara kita yang tidak ingin Allah ridho kepadanya? Siapa di antara kita yang tidak senang menghadap Rabb-Nya dalam keadaan amalannya diterima? Maka jamaah sekalian, hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangi dukun, tidak mendatangi peramal, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.